Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang mau bergerak dan nantinya akan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan di komunitas kami Guru Penggerak Kota Pasuruan. Bapak Ibu, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti webinar yang berjudul dengan asesmen diagnosis menuju pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya bacakan yaitu susunan acaranya pada pagi hari ini. Kita nanti akan diberikan materi oleh Pak Alfonsus Glory dari Ketua Komunitas kami, Guru Penggerak Kota Pasuruan, Pak Saiful Arif, dari pengajar praktek SMK Negeri 2 Pasuruan, kemudian Pak Abdullah Hasbi dari SMP LB Kota Pasuruan. Baiklah Bapak Ibu, saya bacakan susunan acaranya. Monggo Pak Alfon. Acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada sesi 1 materi yang disampaikan oleh Bapak Saiful tentang asesmen, kemudian materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Hasbi, pembelajaran berdiferensiasi, materi yang ketiga integrasi asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi, tanya jawab, kemudian kita tutup acaranya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Pada pembukaan ini saya minta tolong Bapak Saiful untuk memimpin doa supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Yani, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk siswa kita. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yani. Silakan. Terima kasih Bapak Saiful kami ucapkan. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bu Yani mikrofonnya masih oke, belum dinyalakan. Saya akan membacakan kesepakatan kelas kita pada webinar pada hari ini, yaitu webinar akan dimulai pada pukul 8.20. Tadi kita sudah mulai. Room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib masuk room 10 menit sebelum webinar dimulai. Peserta wajib mengaktifkan kamera menggunakan latar jika mendukung. Peserta menampilkan nama sekolah. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format berikut: nama lengkap, asal, daerah atau instansi sekolah, room chat, nanti WA akan dibuka selama webinar. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian lanjut Pak. Saya akan membacakan visi misi dari guru penggerak. Mungkin langsung dibacakan aja Bu Yani. Langsung dibacakan Oke. ya. Terima kasih. Nggih. Guru penggerak Kota Pasuruan ini merupakan kumpulan dari guru kreatif yang terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi profesional sehingga mampu mendorong terciptanya kolaborasi positif dan mewujudkan kemerdekaan belajar. Komunitas guru penggerak Kota Pasuruan siap melaksanakan perubahan iklim pendidikan sebagaimana progres konstruktif dari Kemendikbudristek. Kemudian visi kami yaitu terwujudnya Kota Pasuruan sebagai barometer perubahan pendidikan. Misi yang pertama menyelenggarakan forum kolaborasi sebagai upaya peningkatan kompetensi guru. Yang kedua menggerakkan satuan pendidikan. Yang ketiga menjembatani peran guru dalam memajukan kualitas pendidikan. Yang keempat adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian yang kelima, mempromosikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu visi dan misi dari guru penggerak Kota Pasuruan. Kemudian saya lanjutkan langsung untuk materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Saiful. Monggo kepada Bapak Saiful kami persilakan. Sekali lagi kita di sini semuanya ingin belajar bersama bagaimana kita untuk menggerakkan komunitas kita, bagaimana nanti kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semua hanya untuk anak didik kita, tidak ada tujuan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Arus Santoso. Saya pengajar praktik dari teman-teman hebat ini yaitu calon guru penggerak. Ya, jadi posisi saya adalah pengajar prakteknya, tapi lebih hebat teman-teman semuanya. Ya, untuk teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tentang yaitu pendidikan yang berdiferensiasi. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah tampak nggih? Sampun. Ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan nama saya Saiful Arus Santoso, saya yang pengajarnya di SMK Negeri 2, bidangnya otomotif, kompetensi keahliannya teknik kendaraan ringan. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang materi diferensiasi, kalau SMK itu menjurusnya sudah diferensiasi, artinya ada bidang, ada kompetensi. Nah, ini sepakatan kelas sudah disampaikan oleh Ibu Yani tadi, ya. Oke. Sekarang kita coba untuk merefleksi diri, ya. Dari refleksi ini kita akan mengetahui apakah kita sudah menjalankan dari beberapa
hal-hal ini? Apakah yang pertama, apakah Anda percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Ya, itu nanti dijawab dalam hati sendiri-sendiri. Kemudian menurut Anda, apakah bersikap adil berarti menyamaratakan perlakuan? Kemudian yang ketiga, apakah Anda percaya setiap murid memiliki pola pembelajaran sendiri yang unik? Kemudian yang keempat, bersediakah Anda menelaah kembali efektivitas praktek-praktek pembelajaran Anda? Kemudian percayakah Anda bahwa guru diri Anda adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid Anda? Kemudian yang keenam yaitu bersediakah Anda untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa? Ini nanti dijawab sama-sama semuanya. Jadi ketika Anda menjawab, oh ini, nah seperti itu. Ya, oke. Mengapa kok diadakan pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, tuntutan kurikulum, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian merespon kebutuhan belajar murid. Ya, ketika lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, manajemen kelas efektif dan penilaian berkelanjutan, itu tujuannya. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu apa saja yang diperlukan dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang terdefinisi secara jelas. Nah, ini Bapak Ibu kita masuki. Jadi sebenarnya pembelajaran bereferensiasi itu adalah sebuah paradigma atau cara berpikir. Artinya cara berpikir itu cara berpikir guru-guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana pembelajaran bereferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau mungkin di SD Bapak Ibu ya, kebutuhan belajar murid itu mungkin kelihatan, oh anak kecil-kecil. Kalau kita, kebutuhan belajar murid itu beda Bapak Ibu kalau di SMK. Jadi apa yang jelaskan ya, mohon maaf sebelumnya, apa yang saya jelaskan ini adalah yang di SMK. Artinya yang di SMK mungkin di SD bisa nanti menjurus ke SMK. Nah, yang dibutuhkan diferensiasi itu kalau di SMK, meskipun sudah ada di jurusan, artinya siswa itu kalau kita membaca dari sini paradigma atau cara berpikir, siswa itu awal masuk sekolah itu sudah mempunyai kebutuhan, artinya masuk jurusan A, jurusan B, jurusan C. Itu yang ada di SMK sudah dibeda-bedakan. Artinya diferensiasinya tidak terlalu mencolok, artinya ini sesuai dengan pilihan saya, ini sesuai dengan pilihan saya, ini sesuai dengan pilihan saya lah. Ketika itu sudah dilaksanakan, akan tetap ada yang ada di pertanyaan direfleksi di situ. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena apa? Tergantung dari yang mengajar atau yang istilahnya yang mengarahkan. Jadi guru yang sekarang itu zamannya Bapak Ibu, kalau boleh kita sampaikan, guru saat ini adalah bukan saatnya hanya mengajar, akan tetapi menuntun. Kok menuntun Pak? Kok bukan mengajar? Karena menuntun siswa sekarang, generasi sekarang itu adalah generasi Z lah, katakan sekarang itu generasi Z. Artinya mereka itu sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari HP. Kalau dulu mengajar itu guru siswa mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu dari guru. Bedanya dengan sekarang, ilmu pengetahuan dan ilmu dan pengetahuan sudah didapat dari gadget. Ya. Jadi mereka tidak tinggal mengarahkan, ayo anak-anak belajar ke sini, belajar di sini. Tinggal menuntun seperti itu. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kemudian untuk saat ini jika kebutuhan-kebutuhan di luar, karena saya guru SMK, jadi yang kita baca itu adalah sebagai kebutuhan-kebutuhan yang berdiferensiasi, artinya harus ada produk-produk baru yang itu mempunyai landasan misalkan sekarang musimnya 4.0 atau 5.0. Itu kita dituntut, kalau dulu di SMK semuanya sudah dituntut.
Artinya 4.0 berarti digitalisasi, semuanya serba digitalisasi. Akan tetapi kalau di otomotif sudah 5.0 Bapak Ibu, artinya semuanya visualisasi, perintah itu tidak melalui digital lagi, tapi sudah melalui visual, atau seperti mobil yang sekarang diproduksi, yang diproduksi BMW i7 itu, mobil itu bisa jalan sendiri. Ketika sopirnya tidur, maka dia akan menyalakan sinyal-sinyal dari mobil tersebut, sinyal suara dan lain-lain. Makanya itu, nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu, yang macam-macam kebutuhan itu kalau di perusahaan dijadikan sebagai dasar untuk pemenuhan agar mobil itu menjadi jalannya lurus. Nah, jadi ketika di siswa ini sama, ketika paradigma berpikirnya kebutuhan murid itu seperti apa. Ketika kita bisa membaca, maka kita bisa memproduk murid itu menjadi siswa yang sesuai dengan arahan kita. Jadi, oh, mobil ini karakternya seperti ini, siswa ini seperti ini, mobil ini seperti ini. Itu juga nanti berbeda. Jadi, kalau yang kita tuntut mungkin kalau SD, kalau di teknologinya 3.0 masih, misalkan seperti itu. Masih ada mesin tapi digerakkan dengan manual. Itu kalau di SD. Tapi kalau di SMK kami itu sudah 4.0. Semuanya mesin digerakkan dengan digital, mesin digerakkan dengan visualisasi. Artinya sudah perintahnya itu seperti itu. Akan tetapi banyak halangan-halangan yang kami alami ketika pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, ini pembelajaran berbasis bertujuan untuk mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Ya. Kemudian, nah, ini melihat kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid SD mungkin beda dengan SMK. Kalau murid SD nanti akan mengalih ke jenjang yang berikutnya. Berarti nilai harus baik, nilai harus baik. Kalau di SMK beda Bapak Ibu, kebutuhan muridnya yaitu untuk kepekerjaan. Jadi ketika dia memilih jurusan itu istilahnya aku nanti kerjanya ke sini. Kalau di siswa Bapak Ibu SD atau SMP itu nanti ke jenjang berikutnya, saya harus pinter di sini, harus pinter di sini. Ya, caranya seperti apa? Buat siswa itu senang. Jadi senang dulu, belajar misalnya matematika buat senang dulu, kemudian yang berikutnya merasa membutuhkan. Saya butuh matematika ini untuk apa? Ya. Ya, jadi ada dua kunci untuk melihat kebutuhannya siswa ini. Yang dibutuhkan hanya dua, yaitu merasa senang dan merasa membutuhkan. Jadi pembelajaran akan berjalan. Buat mereka senang dengan pembelajaran, buat mereka membutuhkan. Kadang-kadang kan guru sekarang itu kan kadang-kadang ngajar matematika tambah-tambahan aja. Loh, tambah-tambahan coba. Mereka butuh apa sih tambah-tambahan itu? Misalkan, oh mereka itu bisa menghitung uang. Nah, coba diaplikasikan di uang. Ayo dihitung uang ini berapa. Ayo dihitung apa melalui permainan-permainan seperti itu. Makanya arah dari pembelajaran sekarang itu yaitu diarahkan ke proyek. Kenapa? Mereka dengan tidak terasa akan melaksanakan pekerjaan proyek itu dengan senang. Padahal di situ ada perhitungan, di situ ada ilmu alam dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut yaitu profil belajar, kebutuhan belajar murid dan kesiapan belajar. Ya, kita lanjut aja. Ya, ini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang untuk materi diferensiasi ini. Setelah pandemi ini, murid-murid datang ke kelas kita kembali dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Penting untuk melakukan asesmen awal yang kemudian akan diikuti dengan melakukan asesmen normatif di sepanjang proses pembelajaran. Nah, ini memang yang kita hadapi setelah pandemi, yaitu murid datang ke kelas dengan kondisi dan latar belakang. Jangankan siswa SD, Bapak Ibu. Saya punya mahasiswa PPL itu sama mungkin kejadiannya dengan Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita SD punya siswa hasil apa dari pandemi, kemudian SMP juga punya siswa yang hasil pandemi, SMK juga, mahasiswa juga ada.
Jadi pekerjaannya setiap hari tidur seperti itu. Nah, kita untuk memancing mereka untuk agar aktif, maka guru harus kreatif, yaitu dengan sistem project nantinya. Nah, ini berikutnya yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, amati perilakunya. Lihat perilakunya seperti apa. Nah, ini kalau yang kemarin hasil dari pandemi, kebanyakan perilaku-perilaku sudah mulai negatif. Artinya mereka itu banyak yang negatif karena apa? Di keluarga untuk saat ini kebanyakan ayah dan ibunya bekerja, akhirnya mereka ya bukannya terlantar, tapi tidak ada yang mempedulikan. Tinggal dikasih HP, kemudian ditinggal. Nah, perilaku-perilaku yang ditiru akhirnya perilaku yang ada di HP tersebut. Kemudian untuk yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Identifikasi pengetahuannya selama habis dari pandemi. Pengetahuan awalnya di mana? Nah, kalau SD kemungkinan yang sulit kelas 10, kelas 1 dan kelas 2 karena habis dari TK, ya kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Kemudian yang berikutnya berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi ini pendekatan internal guru dan siswanya. Membaca rapot yang kemarin, kalau guru berjenjang maka silakan nanti dilihat rapot jenjang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Ini Bapak Ibu yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketika sesudah mengajar, wajib sifatnya Bapak Ibu mereview atau melakukan refleksi terhadap hasil pengajaran. Karena apa? Ini untuk pengembangan. Jadi ciri-ciri orang yang berkembang itu adalah melakukan refleksi ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita refleksi, apa sih salahnya, apa sih ya? Nah, kita bicarakan dengan teman, ya gimana untuk memperbaikinya. Jadi refleksi itu berfungsi seperti itu. Makanya ada kata-kata cepat menangkap, cepat melaksanakan. Artinya kita itu ketika mendapat kritikan, maka cepat segera laksanakan kritikan tersebut atau perbaiki. Nah, maka akan lebih baik. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan agar kita dapat mengundang murid untuk belajar? Ya, ini ada konten, ada proses, ada produknya, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan murid. Nah, ini kontennya apa? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan ke murid. Muatannya apa? Ya, apa yang ingin kita pelajarkan ke murid itu kontennya. Kemudian untuk prosesnya, kegiatan yang memungkinkan murid memahami atau memaknai konten, prosesnya. Jadi yang disampaikan guru harus ada maknanya. Guru tahu maknanya seperti apa. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Jadi misalkan guru itu mempunyai proyek, mau buat misalkan mau buat lukisan, ya produknya nanti lukisan, tapi programnya guru tadi mempunyai di atas yaitu mempunyai kontennya. Apa sasaran kita? Membuat lukisan misalkan. Kemudian prosesnya apa? Memahami atau memaknai. Oh, campuran warna ini dengan ini jadinya ini, campuran ini dengan ini jadinya ini. Itu diproses. Kemudian produknya apa? Yaitu sebuah lukisan yang berwarna-warni. Itu contohnya dari Bapak Ibu. Misalkan contoh dari seperti itu. Ya, ini manajemen yang tidak efektif dampaknya seperti itu. Ya. Kemudian penilaian yang berkelanjutan. 4 pertanyaan besar untuk terakhir ini yang saya sampaikan. Kita berharap murid belajar apa? Bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Itu nanti ya Bapak Ibu. Ya. Nah, perubahan di sekolah dapat diinisiasi dari luar, namun perubahan yang penting dan berkelanjutan datang dari dalam. Ya, itu Bapak Ibu mungkin sekilas tentang diferensiasi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan, kita tampung lebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada materi yang kedua nanti di sesi tanya jawab setelah materi yang ketiga. Baiklah, kepada Bapak Hasbi kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Sudah. Suaranya belum masuk, Pak. Halo Pak Hasbi, suaranya belum bisa diterima. Nampaknya headsetnya itu. Belum masuk suaranya, Pak. Halo, Ya, baik. sudah masuk nih Pak? Ngeground, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semua. Hari Sabtu begini tetap semangat untuk saling sharing, menambah ilmu yang baru dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya lagi di kereta. Apabila nanti ada kepentalnya, saya mohon maaf. Saya berusaha maksimal dan berusaha mengikuti sampai habis. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasbi. Saya ngajar di SMA LBN Kota Pasuruan. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 6 dan kegiatan ini bersama teman-teman. Ada Pak Alfonsus, Bu Yani, dan pengajar praktek Pak Saiful. Saya mengadakan kegiatan ini dengan teman-teman untuk sharing ilmu dengan Bapak Ibu semua. Pengalaman dan ilmu sehingga saya di sini bukan menggurui tetapi mencoba saling berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya Bapak Ibu silakan mencermati pertanyaan berikut ini dan coba menjawab mungkin di kolom chat nggih Bapak Ibu nggih. Monggo dicermati dulu pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu di kolom chat.
Wah, sudah ada ini satu dari Bu Rizky Prismalia. Ini dari mana? Ada dari Bu Neneng Komaria. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, monggo silakan di kolom chat lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, Monggo, kami ayo. persilakan Ada Bu Neneng, ada Pak Haryani. dan teliti kembali. Bapak Haryani apa Ibu Jangan sampai Haryani ini ya? Mohon maaf. untuk keselamatan Ada Anda, Ibu Martiningsi. sampai kereta berhenti Monggo. dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Rangga Jati train will arrive at Surabaya Gubeng Station. For those of you who will end your trip at Surabaya Gubeng Station, please prepare yourself. Check your Nah, luggage and belongings. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tadi sedikit contoh apa yang bisa kita lakukan di asesmen diagnostik. Ada apa sih dengan asesmen diagnostik itu? Jadi kali ini dengan saya kita akan sama-sama melihat tentang 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian asesmen diagnostik. Yang kedua, tipe asesmen diagnostik. Yang ketiga, tujuan asesmen diagnostik. Oke, yang pertama ialah pengertian sebenarnya apa sih asesmen diagnostik itu. Nah, ini agak ribet ini ngomongnya. Jadi menurut Brumit tahun 2020, diagnostic assessment is a form pre-assessment that allow a teacher to determine student individual strength, weaknesses, knowledge, and skill per to instruction. Sejalan dengan Brumit di Kemendikbud nomor 719 menjelaskan bahwa yang dikatakan asesmen diagnostik ialah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Kata kuncinya yaitu asesmen yang dilakukan guna mengetahui kekuatan siswa, kelemahan dan kemampuan awal siswa yang akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang tentunya sesuai dengan murid. Sekarang tipenya pada asesmen diagnostik apa saja? Yang pertama ada ini ada 2 nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama asesmen non kognitif dan yang kedua asesmen kognitif. Untuk asesmen non kognitif, asesmen ini digunakan untuk menggunakan hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, hal-hal seperti psikologi, sosial emosi anak, gaya belajar, kondisi keluarga itu sangat berpengaruh dengan prestasi belajar siswa. Tidak hanya intelijensi saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya, seorang anak lebih mudah memahami sesuatu dengan membaca atau melihat gambar.
Lah gurunya hanya ngomong tok, jelas no panjang kali lebar tanpa memberikan kebutuhan siswa secara visual tadi itu. Tentu hasil belajarnya akan tidak bagus bila siswa dipenuhi kebutuhannya. Hal ini juga mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Wes gak sinau iki aku. Males guru nih ngomong tok, gak paham aku. Nah, hal-hal seperti itu kita gali sehingga prestasi siswa jadi lebih baik. Nah, contohnya bagaimana sih untuk menggali hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa? Yang pertama, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar karakter, serta minat siswa itu. Memang Bapak Ibu guru hebat. Untuk melakukan asesmen diagnosis non-kognitif ini, seorang guru dituntut untuk pintar dalam membuat pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang kita inginkan. Contohnya aktivitas apa yang kamu lakukan di rumah. Pertanyaan ini untuk menggali minat siswa, terus ada apakah orang tuamu membuatmu saat belajar di rumah. Ini untuk mengetahui kondisi keluarga siswa dan untuk mengetahui gaya belajar siswa dapat menggunakan pertanyaan nomor 10. Jadi, melihat siswa cenderung visual, auditori, dan karakteristik, dan lain-lainnya. Bapak Ibu guru hebat semua yang saya hormati. Dapat dilakukan dalam bentuk apa asesmen non-kognitif itu? Selain tanya jawab dan bercerita, anak-anak juga bisa kita minta untuk menulis kalau anaknya cenderung pemalu, kalau cerita langsung, atau bisa juga menggambar apa yang dirasakan seperti itu. Nggih, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain, jadi Bapak Ibu asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif yang kita lakukan selama pembelajaran maupun asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran seperti PTS atau PAS. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Kalau non-kognitif tadi guru harus pintar-pintar dalam membuat pertanyaan yang dapat menggali informasi dari siswa. Nah, di asesmen kognitif ini guru harus cermat dalam melihat kompetensi yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam menyusun soal kita harus dapat susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan yang sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Pertanyaan dengan 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan keahlian guru dalam melihat suatu kompetensi dan harus tahu kompetensi mana saja yang menjadi prasyarat dari kompetensi selanjutnya. Kemudian guru juga harus bisa dalam menginterpretasikan hasil asesmen anak agar materi yang diberikan kepada anak sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan anak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terakhir Bapak Ibu, tujuan dari asesmen diagnostik dapat kita simpulkan secara umum. Asesmen ini digunakan untuk bertujuan untuk
mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa. Asesmen diagnostik, tujuan asesmen diagnostik ada dua, yaitu non-kognitif. Ada mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Untuk yang kognitifnya, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensi di bawah rata-rata. Bapak Ibu, saya mempunyai sedikit pantun ini Bapak Ibu. Makan durian sambil nonton Ikatan Cinta. Lihat Mbak Andin kok dikejar-kejar. Yuk kawan, kenali murid kita. Asesmen diagnostik bikin tak salah ajar. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perkataan yang tidak sesuai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasbi, materinya tolong dibagikan ya. Terima kasih. Walaupun berada di kereta tapi tetap semangat. Ini di Nggih, Bu kolom Yani, chat mohon Pak maaf. Hasbi. Nggih. Teman-teman minta materinya nanti di-share di kolom chat. Nggih, siap. Mohon maaf nggih Bapak Ibu. Ya. Nggih, saya ini lagi jalan, nanti kalau kepental saya mohon maaf nggih. 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 Ini kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu oleh Bapak Alfon. Monggo Bapak Alfon, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yani, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Salam semangat, salam inspiratif, terus berkarya buat anak bangsa, jangan pernah bosan. Bosan untuk berbuat sesuatu, melahirkan sesuatu. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam webinar ini. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Kalau tidak salah lihat, tadi sudah beberapa di chat itu saya baca ada dari Banyuwangi, dari Kalimantan. Nah, dari Kalimantan Timur kalau nggak salah tadi Ibu siapa tadi ya. Nah, jadi nampaknya apa yang kita diskusikan ini benar-benar menjadi tujuan kita untuk meningkatkan kompetensi seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Saiful. Baik, untuk di materi yang ketiga, ini saya akan share materi, oleh sebab itu mohon izin. Ya. Oke, baik. Melanjutkan apa tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Saiful dan Pak Hasbi. Kalau tadi Pak Saiful sudah mengawali tentang konsep bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, baik dari skala penerapan, kemudian model pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan, entah itu terintegrasi atau secara parsial. Nah, tadi kemudian dilanjutkan dengan Pak Hasbi bagaimana mencontohkan model-model assessment diagnostik. Perlu kita sampaikan dan perlu kita diskusikan bersama bahwa sebenarnya muara daripada kurikulum Merdeka Belajar ini adalah harus diawali dengan yang namanya assessment diagnostik atau assessment diagnosis. Tujuannya tidak lain tadi untuk memahami supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah arah. Nah,
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, ini ada satu gambar, silakan coba diamati, kita akan mencoba untuk diskusi bersama, yang mungkin bisa menjawab boleh raise hand. Silakan. Silakan diamati, karena ini juga sebenarnya bagian daripada asesmen diagnosis itu sendiri ya. Jadi yang harus kita lakukan itu ya harus kita praktikkan gitu. Harus, jadi jangan sampai tidak, sehingga kebermaknaannya itu kita bisa menikmati. Ini kalau saya lihat ada botol miras ya. Ada botolnya minuman keras, kemudian ada mungkin bisa jadi orang ini sakit kepala atau mumet. Ya. Kemudian ada sebuah pegas, kemudian ada trek, dan ada kata. Baik, monggo silakan. Yuk, diawali dari Pak Hasyim, dari Banyuwangi. Mungkin kalau bisa, atau siapa boleh, bebas Bapak Ibu, silakan. Coba diamati, kemudian disampaikan apa yang ada di dalam gambar ini. Kira-kira pesan yang tersampaikan itu apa? Ayo, kita coba konsentrasi sejenak dalam waktu 5-10 menit untuk memberikan titik fokus kepada apa yang ada di dalam di layar Bapak Ibu. Monggo dipersilakan. Ada di kolom chat itu Pak Alfon. Oh, baik. Di kolom chat ya. Nah, ini dari Ibu Rizky. Bu Rizky. Pusing perjalanan, mabuk perjalanan. Iya. Ya, kalau kita lihat ini akibat daripada minum alkohol itu memang memabukkan. Kemudian ini ada sebuah pegas atau per, ini ada jalannya perjalanan. Ya, terima kasih Ibu Rizky. Oke, yang kedua, monggo. Gambar kedua. Boleh soket. Boleh soket yang kabel. Ya, gambar kedua. Gejala batuk. Gejala batuk 100. Hebat. Harus itu, Wes. Oke. Pak Sinten tadi yang menjawab tadi ya. Halo? Pak Hendra, Pak. Pak Hendra. Tapi Pak Hendra nggak batuk toh ya? Enggak ya? Aman terkendali. Oh, baik, sudah. Oke, monggo. Gambar yang ketiga. Fermentasi. Fermentasi. Nah, jadi kalau mau bikin tape itu ada proses namanya fermentasi. Ya. Bisa dilanjutkan. Buku cerita. Buku cerita. Jadi ada buah buku, kemudian ini ada gambar buah ceri, dan ada diakhiri kata ta. Terima kasih Pak Hendra. Baik teman-teman rekan yang saya banggakan, yang saya hormati, dan selalu memberikan semangat dan support. Kalau kita pilah kembali bahwa bisa kita lihat model seperti ini. Jadi untuk asesmen diagnosis itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif bahwa ada 3 poin penting dalam hal ini yang berkaitan dengan siswa, yaitu soal kesiapan minat belajar. Ya, soal kesiapan minat belajar. Oleh sebab itu, ini juga akan berdampak dan berkelanjutan pada proses tentang bagaimana Bapak Ibu guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan para siswa. Dan ini juga tertuang dalam kurikulum melalui tujuan belajar. Lalu ada
konten, yaitu berupa materi yang akan diajarkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Saiful. Saya mengulang kembali, sedikit merefleksi, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasbi secara gamblang bahwa sebenarnya assessment itu juga terpisah. Artinya parsial dengan assessment ada sendiri, kemudian assessment diagnostik ada sendiri. Nah, sedangkan assessment ini bagian daripada kompleksitas, ya. Tapi kalau assessment diagnosis ini mengarah pada pra kegiatan pembelajaran di mana kita lakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pelajaran dapat dirancang dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Barangkali Bu Yani minta tolong, ini ada yang suaranya masuk, mungkin bisa di. Bapak Ibu mohon suaranya di mute. Dari SD Trajeng 1. Baik, saya lanjutkan. Bu Heni TK. Oke. Oke, lanjut Pak. Oke, baik. Jadi assessment diagnosis tadi sudah diawali oleh Pak Hasbi. Masih masuk suaranya. Bentar, mohon maaf. Untuk nyala nggak bener motor Oke, sudah. Jadi saya awali lagi kembali. Untuk assessment sendiri dalam hal ini terbagi ke dalam 3 pokok tujuan penting, ya. Nah, ini sudah saya kaitkan dengan implementasi IKM tadi dalam kurikulum Merdeka Belajar, bahwa sebenarnya assessment untuk belajar, assessment sebagai belajar, dan assessment terhadap belajar. Di mana assessment untuk belajar ini dapat digunakan, mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid untuk menentukan tujuan dan tahapan belajar. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran dalam implementasi IKM itu tidak bisa semata-mata ditetapkan oleh Bapak Ibu guru, tapi harus ada kesepakatan, ya, kesepakatan guru dan siswa. Nah, inilah kebebasan yang diberikan. Kemudian mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian kurikulum dan menggunakan beragam metode memungkinkan penguasaan dan kebutuhan murid menjadi terlihat. Kalau kita melihat pada poin nomor 3, artinya assessment diagnosis itu ada di sana dan termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini sudah ada kata-kata yang menyatakan menyesuaikan dengan kebutuhan para murid sehingga bisa terlihat. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua. Ya, kemudian bagaimana dengan asesmen sebagai belajar untuk membantu murid melakukan monitor dan refleksi terhadap proses belajarnya, mengukur strategi belajar, cara berpikir dan tantangan belajar murid serta menentukan langkah belajar selanjutnya. Jadi tindak lanjut atau follow up-nya setelah proses kegiatan belajar itu apa yang akan dilakukan. Menggunakan berbagai metode yang menggali strategi belajar dan cara berpikir murid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, tidak kita pungkiri, kalau kita mengajar atau mendidik para putra-putri kita di dalam kelas, terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada egois orang guru. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita perhatikan coba ketika kita mengajar, terkadang kita lupa diri, kita asik aja mengajar, tapi kita tidak melihat bahwa ternyata siswa kita itu memiliki keragaman yang berbeda. Dan mereka memiliki keinginan yang berbeda. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik? Nah, inilah yang kita gunakan sebagai partial step, sehingga kita bisa menggolongkan atau mengelompokkan putra-putri peserta didik itu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat di dalam belajar. Tentu ini kita bisa lakukan dengan berbagai bentuk kegiatan. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Saiful, ya.
bahwa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalau di sekolah SMK itu sudah terprogram dengan jelas. Artinya apa? Baik itu dari skala kompetensi maupun bakat dan minatnya itu sudah menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan kita yang berada di tingkat sekolah dasar? Tetap kita melakukan yang namanya asesmen diagnosis tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai model pembelajaran yang mendorong atau merangsang para siswa kita untuk bisa berpikir kritis. Karena inilah bagian daripada asesmen sebagai langkah tindak lanjutnya. Yaitu bisa kita lakukan dengan banyak kegiatan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan didik ya, atau layanan kepada peserta didik kita dengan keterlibatan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah asesmen terhadap belajar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua dan pihak lain terkait capaian kurikulum. Maka di dalam kurikulum Merdeka itu istilahnya sekarang berganti capaian kurikulum, tidak ada KKM, tetapi di sana muncul yang namanya KKTP. Ya, kriteria ketuntasan itu disebut KKTP. Kemudian mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh murid terkait capaian kurikulum. Di dalam kurikulum Merdeka ini kan terbagi ke dalam 3 fase, ada fase A, B, dan C. Di mana masing-masing fase A itu dari kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu ada di kelas 5 dan 6. Nah, ini fungsinya untuk menentukan level capaian belajar murid, ya, menyediakan bahan untuk mendiskusikan tahapan belajar murid selanjutnya, sehingga kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan ini tidak sia-sia, dan ternyata membuat para siswa menjadi semangat dan senang mengikuti pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran itu selalu dirindukan. Berarti kalau selalu dirindukan berarti ada kebermaknaan yang bisa dirasakan oleh para siswa itu sendiri. Maka kalau Bapak Ibu mengajar, kemudian muridnya selalu menantikan, wah, luar biasa. Itulah sebenarnya yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna. Jadi bukan soal materi yang kita berikan, tetapi apa? Tadi sudah diuraikan Pak Saiful bahwa sekarang itu gurunya menuntun. Nah, kenapa? Karena akses materi itu sudah bisa diakses di Google dengan melakukan akses digital. Ini 4.0. Nah, tuntutan kompetensi Bapak Ibu pun juga diarahkan ke sana. Maka tidak heran, bisa jadi bahwa pengetahuan soal literasi ya itu terkadang siswa kita memiliki tingkat kecepatan yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Aksesibilitasnya diwadahi melalui gadget. Nah, oleh sebab itu keterampilan literasi dan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran itu juga mendorong terjadinya tindak lanjut atas asesmen diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini tadi sudah disinggung bahwa manfaatnya adalah merencanakan pembelajaran yang efisien, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, kelebihan kesulitan belajar. Kesulitan belajar seperti apa? Oleh sebab itu tadi dalam webinar kali ini dihadirkan Pak Asbi, dan ini menurut saya menjadi bermanfaat sekali karena kita datang dari berbagai golongan ya. Jadi dari SMK tadi sudah Pak Saiful mewakili, Pak Asbi sendiri kebetulan sebagai guru inklusi di sekolah SMPLB yang setiap hari bertemu dengan soal kesulitan belajar yang dialami para peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah merancang baseline untuk asesmen lebih lanjut. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Asbi. Nah, tentu di dalam hal ini untuk mengukur ya, untuk mengukur apakah sudah tercapai sejauh mana sih yang kita inginkan. Kalau kita memberikan materi A, itu yang didapatkan para siswa apa? Siswa kita itu bisa melakukan apa? Ini yang kita sebut sebagai kompetensi, sehingga bukan soal pengetahuan, tetapi siswa bisa melakukan itu. Contoh sederhana, kalau pembelajaran TIK ya di tingkat sekolah dasar, ini idealnya tidak diberikan yang namanya pengetahuan atau pembelajaran, misalnya komputer pengertiannya apa, kemudian lalu program ini pengertiannya apa. Tidak demikian, tetapi mungkin bisa didisposisikan tentang
pemrograman yang sifatnya sangat sederhana, tapi anak-anak terbangun motivasinya untuk belajar untuk mengkonstruksi, sehingga di sana kita bisa melihat dengan mudah dan menganalisa dengan mudah atas apa capaian dan rencana-rencana yang mereka lakukan, dan itu kita bisa tindak lanjuti, kita gunakan sebagai riset, mungkin dalam penelitian tindakan kelas dan seterusnya. Ya. Dari contoh strategi pengumpulan informasi asesmen diagnostik, ya, ini bisa kita kategorikan dalam 4 hal. Bisa kita lakukan secara dengan observasi, kemudian kita lakukan melalui survei, lalu wawancara, kemudian melakukan kegiatan. Ya, observasi berarti pengamatan langsung. Instrumennya apa? Bisa berupa jurnal, atau kalau tidak, Bapak Ibu bisa menuliskan dalam catatan kecil atau kertas atau apalah apa adanya, nggak harus di kertas. Kalau Bapak Ibu bawa handphone ya sudah, tulis saja di gadget, karena ini bagian daripada anekdot. Kemudian survei, mengisi angket. Lalu yang ketiga wawancara, ngobrol santai. Kita buat suasana itu, wawancara itu menjadi tidak menegangkan. Nah, ini kita capai fungsinya agar kita bisa mendapatkan informasi tentang yang dialami oleh peserta didik. Oleh sebab itu, ketika progres daripada asesmen diagnostik ini diberikan, maka tindak lanjutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga akan semakin bermakna. Nah, mengapa asesmen Merdeka Belajar? Bapak Ibu perlu kita cermati, semuanya sudah berbalik dan berputar. Maka Bapak Ibu guru juga harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan belajar para peserta didik. Artinya dalam hal ini yang kita harus lakukan itu, bentar, ini ada suaranya masuk. Oke, jadi murid itu bisa kita fungsikan sebagai asesor untuk memunculkan kesadaran. Ya, murid sebagai monitor, kemudian murid bisa menggunakan strategi atas apa yang mereka lakukan. Maka idealnya ini bisa kita lihat di sini, ya kan, bahwa proses keberlanjutan itu ada, dan murid melihat sendiri proses belajarnya. Artinya mereka mampu merasakan apa yang dilakukan. Jadi bukan hanya menerima informasi, tapi kalau kita melakukan pembelajaran konvensional berbasis kelas, ya, mohon maaf, artinya apa? Anak-anak cenderung pasif. Maka keterampilan berpikir mereka sesuai yang diharapkan, karena kita sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian kita arahkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan melatih kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir para siswa yang setara dengan keterampilannya itu menjadi terhambat. Oleh sebab itu model pembelajaran juga harus mengalami perubahan. Ya, kemudian memotivasi murid untuk belajar dan melatih regulasi diri. Kita berikan kepada siswa kita yaitu apresiasi yang bisa membangun kemampuan mereka, yang bisa membangun semangat mereka untuk terus belajar. Nah, contoh kegiatan tindak lanjut apa? Lakukan pengelolaan hasil belajar, ya, atau hasil assessment. Tadi sudah di-share oleh Pak Asbi, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hebat bisa melihat dan mencermati kembali. Nah, ini contoh sederhana. Kita bisa bagi siswa menjadi 3 kelompok siswa yang ada di dalam kelas. Ya, tadi Pak Asim ada di Banyuwangi, mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, yang saya banggakan, semangat itu harus kita terus ciptakan supaya kita tidak pernah bosan untuk meningkatkan yang namanya prestasi pembelajaran. Artinya pembelajaran bermakna itu benar-benar harus bisa dirasakan. Nah, bagaimana dengan kita mengelompokkan? Oleh sebab itu ketika kita memberikan kelompok yang berbeda,
sebagai bagian daripada asesmen diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka kita bisa berikan, kalau kita 3 kelompok ya kita sediakan misalnya 3 tema, ya, sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, begitu. Dan dalam hal ini batasan-batasan ruang limit itu sehingga menjadikan mereka lebih termotivasi, lebih berani ya mengungkapkan atas masalah apa yang dialami dalam proses belajarnya. Nah, terkadang kita ketika memberikan kelompok kepada siswa, memberikan tugas kelompok itu ya tugasnya sama. Nah, sekarang tidak lagi demikian. Kita bedakan. Sehingga apa? Lebih bervariasi. Misalnya kita kalau dalam satu kelas ada 5 kelompok, ya sediakan 5-6 tema. Biar mereka mengambil sendiri sesuai dengan tema apa yang diberikan. Demikian juga kemampuan siswa itu ya jangan kita samakan. Kalau kita samakan ya kasihan. Kasihan mungkin yang tidak mencapai pada kriteria tuntasan minimal tadi itu. Jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka kita kenal sebagai dengan KKTP. Ya, karena assessment diagnostik itu adalah solusi menejamkan potensi siswa. Jadi kuncinya pembelajaran berdiferensiasi itu ada di assessment diagnostik atau assessment awal. Dan ini yang diungkapkan ya, ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kemampuan para siswa kita itu terkadang kita abaikan, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan materi pembelajaran, kegiatan belajar itu nggak kita sadari bahwa kita sebenarnya memaksa siswa untuk mengikuti alur kita. Sekarang tidak lagi demikian. Atas pembelajaran diagnostik yang sudah kita lakukan, maka layanan kebutuhan itu juga semakin bisa kita layani dengan baik. Melihat betapa luas keragaman murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita bisa menyediakan layanan pendidikan yang beragam sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Oleh sebab itu kita harus meyakini bahwa semua siswa kita itu harus berhasil. Ini menjawab pertanyaannya Pak Saiful, ya kan? Yang kedua, bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada sesama murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik, jika tidak bisa kita samakan, maka ketika pembelajaran klasikal, ya ini perlulah kita mencermati kembali diferensiasi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian, praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya, guru adalah kunci keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid di kelasnya. Dan guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Ini menjadi penting sekali karena layanan kebutuhan itu bervariasi dan beragam. Tapi yang terpenting di sini adalah learning gap. Maka kalau kita bicara soal assessment, berbicara soal riset, ya berkaitan dengan bahan-bahan yang relevan terhadap apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas guna memberikan layanan pendidikan, faktanya bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar. Di mana capaian yang ditujukan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditujukan oleh murid itu sendiri. Oleh sebab itu, cara terbaik yaitu kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini menjawab bahwa asesmen diagnostik itu
memiliki relevansi dan terintegrasi, tidak bisa terpisah atau dipisahkan oleh pembelajaran berdiferensiasi. Dan kaitannya dengan standar pendidikan nasional, ini sudah jelas. Untuk dapat mewujudkan profil kualifikasi lulusan yang disebarkan standar tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Ini kata-kata kalimat dasar yang perlu kita cermati, dan itu bisa kita ambil melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan kita ya untuk meminimalisir kesenjangan belajar. Oleh sebab itu tidak hanya murid berkembang potensinya saja secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk bereksplorasi, untuk menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, dengan pembelajaran berbasis asesmen diagnosis di awal pembelajaran tadi, mari kita lakukan perubahan dengan melaksanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Itu materi dari saya. Mari kita kritisi bersama, kita diskusikan bersama. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang bisa ditanyakan, boleh langsung kita sampaikan, langsung kita diskusikan dalam forum ini. Kembalikan ke Ibu Yani. Terima kasih atas waktunya. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam inspiratif. Terima kasih Pak Alfonsus. Kita beri aplaus untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Kita di sini berbagi, kemudian kita sharing apabila Bapak Ibu ada kesulitan, monggo kita carikan solusinya secara bersama-sama. Mari silakan. Pak Hasim, monggo bisa berbagi, sharing, bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, kita semuanya di sini sama, kita bisa belajar bersama-sama. Monggo, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Monggo Bu Rizky, sudah raise hand, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu, Pak. Jadi saya mau tanya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan tadi kan ada diferensiasi konten, terus apa tadi produk, proses itu ya. Nah, itu apa kita pada saat pembelajaran itu harus menyediakan ketiga-tiganya, ketiga macam dari diferensiasi itu, atau bisa salah satu saja? Terus kan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kita membuat jadi itu, tapi kita tentunya kan harus membuat kayak penilaiannya, misalnya waktu untuk yang produk ada yang membuat poster, ada yang membuat video misalnya. Berarti kan kita tetap harus membuat penilaian untuk masing-masing dari tipe produk itu tadi, nggih. Nah, itu berarti ini kita guru berarti harus menyediakan waktu lebih banyak untuk merancang perangkat pembelajarannya. Apa benar begitu, nggih, Bapak Ibu? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau menjawab, Pak Alfon, Pak Hasbi, atau Pak Saiful? Jadi pertanyaannya ada ketiga tadi, Ya. untuk konten, proses, dan itu apakah bisa dilaksanakan tidak ketiganya atau bagaimana pembuatan RPP-nya? Ya, Monggo, baik. Pak Saiful, apa Terima Pak? kasih Bu Rizky. Jadi ini pertanyaannya ini bisa dijawab kami bertiga, Bu. Jadi nanti bisa saling menambahkan ya. Jadi konteksnya ini kan saling berkaitan. Mohon izin saya bertanya dulu, dari Bu Rizky dari mana dan mengajar kelas berapa? Saya temannya Pak Hasbi, Pak. Oh, baik. Dia Berarti SMA LB. oh, baik. Ya, terima kasih.
sudah melaksanakan kurikulum merdeka berarti ya? Sudah, tapi ya masih belum ini Pak, pelaksanaannya masih belum 100% Belum, baik ini aja. benar Jadi sepertinya. ya terima kasih Bu. Kalau secara sederhana ya itu bisa dituangkan, kita memiliki jam porsi lebih di dalam kurikulum merdeka itu ada 7 jam. Ini contoh sederhana ya. Kalau tadi yang maksudnya yang berkaitan dengan 3 item ya, baik diferensiasi konten, proses dan produk, ya kan? Ini bisa langsung diwadahi dalam proyek pelajar Pancasila kalau yang ini. Kalau tiga-tiganya. Tetapi kalau melalui dari awal, dari satu tahapan, apakah bisa memungkinkan untuk berdiri secara parsial? Ya sangat bisa sekali, karena kan siswa kita memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung pembelajaran yang kita terapkan itu nanti membutuhkan produk atau tidak. Kalau misalnya pembelajarannya ini tentang materinya, tentang matematika misalnya, kemudian yang diminta apa? Problem solving, berarti kan nggak usah produk diferensiasinya. Berarti cukup pada proses pembelajaran itu sendiri, artinya model pembelajarannya yang kita bedakan. Maka model pembelajarannya bisa menggunakan problem based learning. Tetapi berdiferensiasi, ada grouping di sana. Diawali daripada asesmen diagnostik yang sudah dilakukan oleh Bu siapa tadi? Ya, begitu. Jadi itu dilakukan secara parsial bisa. Nah, tidak masalah. Sesuaikan dengan tujuan belajar atau capaian belajar yang Ibu inginkan. Karena di dalam kurikulum merdeka itu kita merdeka mengajar, merdeka belajar loh Bapak Ibu. Jadi mengajar pun juga tidak harus di dalam kelas. Karena kalau dalam kelas pasti anak-anak itu akan bosan sekali. Yang dilihat hanya papan tulis melulu. Tapi perlulah kita kenalkan dengan lingkungan sekitar. Ini satu contoh ya. Jadi kalau tergantung dari CP-nya. Maka nanti kalau misalnya dari prosesnya, maka model pembelajaran itu bisa mengikuti. Kalau dari konten otomatis berbeda. Karena siswa dengan speed yang tinggi, ada siswa dengan speed yang berbeda. Ya. Lalu bagaimana jika ada satu siswa, contoh satu siswa ini larinya cepat, kemudian yang satu ini larinya lambat. Terkadang kalau kita memberikan penilaian harian, kita berikan soal yang sama. Ini yang tidak tepat sekali. Berarti ini tidak memerdekakan siswa, Bapak Ibu. Justru inilah yang nantinya kita pangkas dan kita balik, paradigma kita rubah sesuai dengan apa yang dimiliki para siswa. Kalau sudah tidak mampu, tadi Pak Saiful mengatakan, diberikan soal penjumlahan, operasi hitung penjumlahan. Kemudian langsung ke perkalian, penjumlahan aja lo belum bisa, tetapi kita berikan perkalian, ya tidak bisa. Tapi beda dengan yang memiliki speed yang tinggi. Kalau speed yang tinggi kita berikan perkalian, oleh sebab itu konten ini juga bisa berdiferensiasi. Artinya apa? Bagaimana pembelajaran nanti itu yang cepat terlayani, yang lambat juga terlayani dengan. Nah, dengan demikian diferensiasi itu bisa menjadi bermakna. Begitu mungkin bisa ditambahkan Pak Saiful atau Pak Asbi, dipersilahkan. Oke, Pak Alfon, apa yang sudah disampaikan Pak Alfon itu sangat betul, Bu Rizky. Untuk pembelajaran Merdeka Belajar ini memang itu urutannya itu, Rizky. Jadi kita wajib mempunyai rencana-rencana yang memang harus ada produk. Artinya produk itu tidak harus berupa barang, Bapak Ibu. Jadi bentuk produk itu bisa dengan timer. Misalkan kita kalau di SMK misalkan praktek. Ini praktek mengukur seperti ini. Nah, kita timer aja nanti ketika timernya cepat berarti kemampuannya dia di sini. Ketika timernya di tengah seperti itu. Jadi itu sama dengan project ya. Produk itu berupa project. Jadi bisa Ibu kasihkan ini anak-anak selesaikan misalkan seperti itu. Itu seperti itu bisa project. Jadi konten itu apa yang kita buat kita harus mengarang. Gimana anak itu bisa maju dengan sendirinya tanpa kita terlalu memandu, mengajari dan lain-lain. Jadi
kita guru itu hanya sebagai apa ya, sebagai coaching. Jadi coaching itu kan seperti sepak bola itu. Coach itu tidak harus bisa bermain bola, tapi bisa mengarahkan dan memotivasi apa yang dimiliki siswa itu. Atau pemain bola misalkan, oh pemain bola ini ahlinya di penyerang, maka pemain coaching itu tahu nyerangnya dari sini, dia seperti itu. Jadi tidak harus berupa produk barang atau seperti apa. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menggali kemampuan dari siswa itu. Jadi Bapak Ibu pengajar, saya tekankan lagi bahwa kita mengajar itu sekarang yaitu hanya sebagai fasilitator. Fasilitator dan teknik coaching-coaching itu nanti yang harus diterapkan. Jadi kita mendampingi tidak harus, oh kayak gak bisa, kita tetap harus bisa. Dan harus bisa membaca kemampuan dari siswa itu yang tersimpan di dalamnya. Jadi kita gali, apa sih keistimewaannya anak ini kok gak bisa di pelajaran ini? Oh ternyata di pelajaran ini yang dia bisa. Mungkin di SD bisa lebih fokus seperti itu, tapi kalau kita di SMK kan enggak. Jadi kalau kita ngajarnya di sini ya wis di sini aja. Jadi wajib bisa Pak, wajib bisa kalau di SMK seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bapak Ibu, sudah jelas Bu Rizky, bagaimana? Iya, terima kasih Bu. Jadi itu maksudnya saya tuh kayak kadang masih bingung gitu kan. Kan untuk di SLB kan sebenarnya sudah dikatakan berdiferensiasi. Cuman itu aja saya tuh kayak masih apa ya? Kadang itu saya kesulitan gitu memberikan yang sesuai untuk kebutuhan anak gitu. Jadi kita juga harus benar-benar pinter dalam ini ya, kayak mencari konten prosesnya gitu ya, Bapak Ibu ya, produknya gitu. Ya, Bu Rizky, jadi Ya, benar terima sekali. kasih. Jadi sebenarnya ya justru kekayaan diferensiasi itu kita belajar banyak dari Bapak Ibu guru, teman-teman yang dari SLB. Karena apa? Di sana sudah jelas diferensiasinya itu sudah jelas berdasarkan tingkatan apa namanya kesulitan-kesulitan belajar itu. Tapi kalau misalnya di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang lain, ini masih dipetakan. Jadi kita terkadang bingung siswa kita itu memiliki kesulitan tingkat apa. Ini kita nggak tahu gitu. Oleh sebab itu kurikulum merdeka ini dan apa yang kita diskusikan soal asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya. Dan saya setuju dengan yang disampaikan Pak Saiful dan Ibu Putri tadi itu bahwa sebenarnya bagaimana kita memberikan layanan itu setidaknya ya kita harus tahu memang murid kita itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Maka kita harus mampu mengoptimalkan kelebihannya ini menjadi lebih meningkat potensinya dan memperkecil hambatannya. Jadi mengurangi resiko rendah belajarnya itu seperti apa. Jadi kita minimalisir bagian bawah, kemudian kita naikkan yang di atasnya. Terima kasih, begitu Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya. Mari Kami dipersilakan. bertanya. Kita sama-sama belajar, bebas, kita saling berbagi. Pak Hasim mungkin dipersilakan. Boleh, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu yang untuk materinya tadi ada yang tanya, nanti saya share di kolom chat aja. Bapak Ibu bisa bergabung, mungkin diberikan linknya juga Bu Yani, kalau memang mau bergabung juga tidak apa-apa. Bisa belajar. Ya, Pak. Monggo dipersilakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi. Atau barangkali mau berbagi, tidak apa-apa. Jadi kita semakin belajar, semakin kaya, gitu Pak Saiful. Monggo, mungkin dari dipersilakan. pengalaman Bapak Ibu di kelas, monggo bisa berbagi dengan kita.
Kalau ada videonya, Pak Alfon bisa ditunjukkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi sebelum mungkin kalau video itu banyak ya di channel saya, Bapak Ibu bisa akses nanti ke channel YouTube saya, enggak apa-apa. Ada di Glory Power Up YouTube channel itu. Ini dari Ibu Neneng Komariana dari Kalimantan Timur, Bu. Mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Bergabung di webinar ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagi saya ya. Bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Saya tadi di kolom chat juga sudah ada menyampaikan bahwa saya dari SMA 1 Kota Bangun, dari Kalimantan Timur, di mana pelatihan webinar ini sangat bermanfaat sekali ya untuk apalagi kurikulum merdeka ini. Saya benar-benar agak ngeblank lah Pak. Mungkin saya mengajar di kelas 11 dan 12 bidang studi fisika. Memang di sekolahan kami sudah melakukan kurikulum merdeka, tetapi kebetulan saya kan masih di kelas 11 dan 12, belum sampai di kurikulum merdekanya itu. Tapi tahun depan sudah pasti saya masuk di kurikulum merdeka. Nah, dari beberapa rangkaian tadi tertangkap adalah kalau pembedaan dari yang selama ini yang saya lakukan adalah mungkin saya tidak pernah ibaratnya egois ya Pak ya tadi. Ibarat egois, tidak pernah mempedulikan kebutuhan anak yang sebenarnya. Kita hanya menyampaikan mengajar, memberikan materi dan sebagainya gitu. Tanpa kita tahu kebutuhan anak tersebut tuh bagaimana, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, dari di sini pun saya terbuka, akhirnya saya ada hal yang membuat saya ingin menanyakan itu adalah tentang asesmen diagnostik. Ketika kita sudah mengadakan asesmen diagnostik nantinya, otomatis kan terpeta tuh ya Pak ya, anak didik kita nanti nih ya, berdasarkan dari kognitifnya gitu ya. Dari pengalaman saya kemarin tuh saya mengajar tentang materi kelas 12 kebetulan tentang rangkaian listrik Pak ya. Di situ ada rangkaian seri dan paralel, di mana otomatis kognitif dasarnya mereka harus mengetahui tentang persamaan ya Pak ya, persamaan. Dan ternyata ketika saya memberikan materi itu dari anak didik saya ternyata banyak yang tidak mengerti materi tentang persamaan, banyak yang bingung pecahan itu Pak, pecahan ya. Itu bagaimana menyamakan penyebutnya atau dan sebagainya. Nah, disitulah saya mulai bisa memahami, mungkin disinilah yang dimaksud dengan tes diagnostik tadinya Pak ya. Kan tadinya kan saya nggak begitu tahu tentang ini, akhirnya saya oh begitu, berarti ternyata memang benar kita harus mengadakan tes diagnostik di awal untuk mencapai ketercapaian itu. Nah, yang saya kadang bingungkan adalah ketika di kelas itu, ketika kita sudah tahu ya kognitif dasar mereka dan kita akan memasuki materi yang akan kita sampaikan itu tidak merata gitu Pak ya. Artinya yang skala besar ini misalnya A, B, C. A ini yang udah mulai paham lah Pak. Yang B anggap aja paham sebagian. Kemudian yang C yang benar-benar blank lah, nggak paham tentang masalah ini. Saya langsung aja masalah misalnya tentang pertidaksamaan itu, menyelesaikan pecahan itu, persamaan itu gimana ya cara inikannya, karena banyak pastinya dan otomatis saya kadang sedikit kewalahan dan akhirnya materi utama saya kadang tidak tersampaikan dengan sempurna karena saya harus memberikan pemahaman tentang untuk masuk ke materi itu kepada anak yang di bagian tipe C tadi yang tidak paham itu gitu. Nah, otomatis ini kan waktu Pak ya. Sementara memang kita menilai anak-anak ini adalah dari proses mereka ya, tidak lagi kepada ketuntasan. Artinya maksud saya itu proses mereka itu loh. Itu. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya agak mulut-mulut Pak. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Bu. Sudah bisa saya tangkap. Ya, sudah bisa saya tangkap. Jadi tadi yang disampaikan Bu Neneng dari Kalimantan Timur ya, jauh sekali ya Bu. Ini sudah tepat sekali. Jadi sudah bisa dirasakan. Akhirnya ternyata
harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Neneng tidak perlu bingung dengan soal materi. Nah, saya katakan tidak perlu bingung soal materi. Oh, materinya belum tuntas, aku harus cepat. Tidak bisa. Kalau materinya belum tuntas kemudian dipercepat, siswanya yang angkat tangan nanti gini. Tidak kuat apa-apa, sudah tidak bisa ditambahi materi, tambah tidak karu-karuan. Jadi ini konsep ini yang kita balik dulu. Maka di dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan yang namanya materi esensial. Materi esensial itu adalah satu, relevan dengan saat ini dan masa yang akan datang. Kalau materi itu relevansinya hanya dengan masa lalu, masa sekarang tidak ada, ya jangan diberikan. Tapi kalau rangkaian listrik ini relevan dengan sekarang dan masa yang akan datang itu pasti orang butuhkan listrik dan seterusnya, itu ya itu harus ada, harus benar-benar konsep, bukan sekedar konsep, tetapi kompetensi anak-anak itu harus bisa dirasakan, ditunjukkan, sehingga bukan soal kognitif saja, bukan soal pengetahuan, tetapi mereka mampu mengimplementasikan. Kalau bahasanya Pak Saiful itu mempraktikkan. Nah, saya rasa yang disampaikan Ibu Neneng tadi termasuk esensial, materinya tergolong esensial. Maka di awal diberikan yang namanya, sudah tepat sekali, berikan namanya asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, dari situ Ibu akan tahu, ini siswa ini sukanya apa. Ya, pembelajaran kurikulum Merdeka tidak berbasis kelas, Bapak Ibu. Barangkali Bu Neneng, anak-anak bosan di dalam kelas, ajaklah keluar. Bisa jadi. Jadi di keluar ajaklah lesehan, menggunakan karpet, menggunakan apa. Tapi bagaimana mereka bisa merangkai, sehingga apa? Suasananya tidak berubah lagi, bukan klasikal. Karena lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar. Nah, ini saya berbagi saja. Saya di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada satu pokok materi yang mengharuskan siswa ini memiliki kekuatan ini bisa diwujudkan dalam bentuk keragaman, menghargai sesama, kebinekaan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, saya ini nggak punya kemampuan menari. Kalau saya disuruh menari begini, mungkin hanya tangan saya saja yang menari. Nah, tetapi teknologi pembelajaran itu bisa kita fungsikan. Kita bisa gunakan misalnya YouTube sebagai media pembelajaran, tetapi kontrolnya ini yang harus kita lakukan dengan baik. Apakah dengan menggunakan teknologi tadi materi ini bisa tersampaikan dengan baik? Mungkin Bu Neneng, ya, anak-anak tidak lagi mau mendengarkan ceramah juga bisa, tapi kita tidak menyadari kelemahan kita gitu. Terkadang kita egois, udah aku terangkan aja. Ini begini anak-anak, ini begini. Anak-anak nggak mau diterangkan sebenarnya, ya mana bisa, nggak bisa. Maka mungkin bisa divisualisasikan melalui video pembelajaran. Ya maka perlulah ditanya tadi memang. Jadi seperti itu Bu Neneng, tidak usah khawatir. Yang dilakukan Bu Neneng sudah awal yang bagus dan awal yang tepat. Maka ketika nanti kurikulum Merdeka itu diimplementasikan, setidaknya progresnya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin Pak Saiful bisa menambahkan. Terima kasih. Karena sama-sama di jenjang lebih tinggi ya, SMA, SMK. Terima kasih Pak Alfon, sangat betul apa yang dikatakan Pak Alfon, bahwasanya untuk pembelajaran Merdeka bisa dilakukan di luar kelas Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya Bu Neneng, memang Bu Neneng kelas 11-12 ya. Jadi pelajarannya IPA, kalau yang di Merdeka belajar sekarang IPAS Bu ya. Jadi ada S-nya. Nah, untuk apa yang dialami Bu Neneng ketika saya mengajar tentang rangkaian seri paralel itu bisa diterapkan dengan bergandengan tangan Bapak Ibu. Mungkin bergandengan tangan dengan main mereka akan senang. Oh ini yang tambah nanti arusnya. Oh ini yang tambah seperti itu. Jadi pakai tangan kanan dan kiri ibarat min dan plus seperti itu. Bisa dibuat main. Intinya siswa itu lebih cepat menangkap untuk yang kategori C tadi yaitu dia harus senang dulu Bu. Jadi disenangkan dulu ya gimana ya mereka itu bisa senang. Memang untuk pelajaran listrik kalau kita di SMK itu pelajaran yang paling dijauhi untuk siswa. Padahal kita itu nanti bergeraknya di listrik. Untuk mobil sekarang sudah mobil listrik, sepeda motor sudah sepeda motor listrik yang dimana rangkaiannya memang
tergantung dari seri paralel itu tersendiri. Jadi memang harus ada ketertarikan dari siswa. Kalau kebutuhan memang ya butuh, sangat butuh. Di mereka itu dasarnya yaitu rangkaian seri paralel. Apalagi nanti ketika pengaplikasiannya di situ terus tidak bisa, ya kesulitan nanti. Terus karena solusi yang kedua yaitu nanti siswa dibuat untuk membuat trainer atau dari lampu-lampu seperti rangkaian. Oh ini kalau seri nyalanya seperti ini, kalau ini paralel nyalanya seperti ini. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk atau dibuat project untuk membuat rangkaian lampu. Tapi ya tergantung akhirnya kan ke dana lagi ya. Nah kalau ingin nggak dana ya beli baterai yang kecil, nanti pakai alat ukur bisa. Banyak jalan untuk menyampaikan materi-materi itu yang membuat mereka itu menarik dalam hal pembelajaran Merdeka Belajar. Tapi kalau SMK saya tidak ragu, Bu. Kalau di Jawa ya mungkin sama sekarang itu sudah pemerataan, artinya pendanaan di BOS dan lain-lain itu sudah ada untuk penganggaran. Tinggal manajemen sekolahnya. Terima kasih Bu Neneng. Terima kasih Pak. Monggo, apakah masih ada yang ditanyakan atau barangkali mau berbagi, mau bertanya, dipersilakan. Bagaimana Bu Yani? Kalau sudah mungkin bisa diakhiri sesi kita dan kita nanti mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mengupayakan progresnya terus, jangan lupa bergabung dengan komunitas kami sekalipun di komunitas kami itu namanya Guru Penggerak Kota Pasuruan. Bukan harus dari Pasuruan Bapak Ibu, itu hanya nama komunitas kami ya. Nama komunitas kami Bapak Ibu bisa langsung bergabung ke dalam grup WA kami nanti biar di share oleh Bu Yani. Jadi itu hanya nama kami, nama komunitas kami. Tapi kami bergerak untuk bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itu. Jadi kami sama-sama belajarnya dan kami sangat merasa senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bu Yani dipersilakan. Kita refleksi dulu Bapak Ibu untuk webinar pada hari ini. Monggo yang mau mengungkapkan atau memberikan sedikit pendapat tentang webinar pada hari ini, monggo. Raise hand, Bapak Ibu. Bisa jadi sibuk, bisa jadi malu-malu Mas Jan ini Bapak Ibu ini. Ya, ini ada Bu Murti Ningsih. Monggo Bu Murti. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati luar biasa. Untuk pengalaman yang pertama, dan ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya saya, di dalam untuk yang pertama ini saya cukup mendengar saja dan mencermati, dan juga pastinya akan saya refleksikan sendiri dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya dari SD Gasang Timur Pasuruan, kebetulan sama dengan Pak Alfon, tapi beda jenjang dan juga beda untuk pengajarannya. Beliaunya sudah masuk di kurikulum Merdeka dan kami masih meraba-meraba. Tetapi pada prinsipnya untuk pemateri pada hari ini, Bapak-bapak semuanya, Ibu luar biasa, paling tidak membuka wacana kami untuk pastinya terus belajar, membuka diri, untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman kami pastinya, dan juga segala materi yang disampaikan cukup membawa kami untuk bisa membuka, terutama adalah berani untuk berubah. Itu mungkin Bu Yani, terima kasih banyak. Sungguh terima kasih matur nuwun Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Tetap semangat dan tetap belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Murti Ningsih. Ya, memang kita itu harus mau menerima perubahan Bapak Ibu, ini semua hanya untuk anak didik kita supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, bisa hidup di masyarakat, bisa sukses,
kemudian mereka bisa selamat hidupnya dimanapun mereka berada sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nggih. Terima kasih. Bagaimana Pak Alfon? Sudah ditutup? Apa masih ada yang mau memberikan pendapatnya untuk webinar kita pada pagi hari ini? Dicukupkan tidak apa-apa, Bu. Kita akan jumpa lagi minggu depan, Bu. Ya, Pak Alfon ini semangat ini, walaupun sibuk ya. Share link, Pak. Iya. Ya, Bu. Share link Pak. Share materi. Saya barusan menyusul tadi kegiatan. Baik, Bu Yani bisa dikirimkan materi ke Bu Yani. Sudah dikirim 2 materi sudah. Tinggal materinya Pak Saiful yang belum. Diulangi, Bu. Oh iya, saya kopikan Bu. Oke, saya kopikan. Karena saya ini peserta paling jauh. Oke, dari mana Bu? Dari pedalaman Banyu Asin, Sumatera Selatan. Oh, jauh Bu ya. Sumatera Selatan ya, selamat bergabung, selamat datang. Wah, Iya. Iya. Semangat. Nyari sinyal susah Pak ini tadi, baru berjalan dulu ke tengah hutan. Iya. Jadi kalau nggak ada share link materinya, rugi nih mau nyari. Ini Bu, saya share Bu. Semangat Bu, walaupun tidak ada sinyal Bu. Harus semangat, ini menjelang pensiun juga, semangat untuk berbagi. Berapa Bu? Kok nggak ada ya Bu? Ada sudah Bu, sudah ini. Sudah masuk 1. Yang mana itu? Ini yang satunya masih proses. Yang materi webinar 1. Ini nih di jalan paling di tengah samudera ini Bu, belum nyampe ke kami. Iya Bu ya. Iya. Atau ini Grup WA, saya udah masuk di grup WA. Kalau bisa di share link grup WA aja. Oh iya Bu. Ini ada Guru Kreatif Pasuruan ya? Ya. Ya, betul. Ya, mohon Pak seluruhnya share link materi di situ aja Pak. Ya, Bu Yani itu. Iya, saya enggak bisa melihat yang di chat ini Pak. Oh masih belum muncul ya Bu ya? Belum. Ibu kalau melihat kami nak ngikuti ini bertateh-tateh mencari semangat selalu. Berarti kita yang di Jawa harus bersyukur ya Bu ya? Ini orang Jawa tapi jadi penduduk Banyu Asin Sumsel. Kita bersyukur Bu. Amin. Selalu bersyukur Pak. Ya nanti kita ini materinya Pak Saiful juga sudah ada, saya share dulu nih. Share mawon Bu teng Guru Kreatif Pasuruan. Oh iya. Di WA ya Bu ya? Nggih. Nggih, sebentar Bu, yang di sini saya kasih dulu sebentar. Oke, nanti saya share di situ semua. Iya, ditunggu ya Ibu. Oke, ini saya langsung sharekan Bu. Ini sudah 2 saya kirimkan, tinggal 1. Ya, alhamdulillah nyampe kalau yang di WA. Oke ya, langsung ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, ya Bu. Semangat Bu. Selalu. Ya. Semoga nanti sampai pensiun lulus Bu ya. Amin. Di sini tua-tua semua tuh siap pensiun. Jadi yang lainnya tuh masih calon P3K. Oh, calon P3K. Ibu asalnya di Jawa mana Bu? Jawa mana Bu? Wong Trenggalek. Wong Trenggalek. Waduh, itu juga medannya jauh Bu kalau mau ngajar ya. Ya, Wong Trenggalek tapi sekaligus minum air, cari suami orang asli Sumatera. Jadi memperbaiki keturunan. Ada Bu yang mau disampaikan tentang webinar kita pada pagi hari ini? Monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dengan mengikuti webinar ini, walaupun kami di daerah pedalaman yang masih mengikuti kurmer mandiri untuk berubah. Jadi kami yang tua-tua itu sulit Pak, masih pembelajaran berdiferensiasi, pola
mengajarnya gimana. Tapi kami ini alhamdulillah lulusan Jawa semua nih, insya Allah. Kalau dari SPG cara mengajarnya pun mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin telah kita lakukan sejak dulu, cuma beda mungkin Pak. Mungkin anak yang paham utuh, paham sebagian, yang enggak paham belas, itu tekniknya kita selalu. Tolong anak-anak diam ya, Bunda ikut Zoom. Ya, yang penting sekarang kan intinya koordinasi dengan orang tua, karena anak itu begitu balik itu cekelane HP, nonton TV, mancing kalau di tempat kami ini, Bu. Jadi walaupun kelas 1 ini masih literasinya kami numerasinya merah menyala, jadi mungkin bukan kesalahan ini guru aja enggak bisa, karena peran orang tua di sini kan faktor penting. Jadi itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bu. Memang zaman sekarang ini memang sulit untuk mengendalikan siswa Bu. Apalagi kalau orang tuanya sudah memberikan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Seharusnya orang tua juga ikut bagaimana caranya mendidik anak-anak. Tapi orang tuanya sudah menyerah kebanyakan Bu di sekolah saya sendiri ya, di SMP seperti itu. Oke. Pak Alfon, bagaimana kita tutup webinar pada pagi hari ini? Monggo Bu, monggo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kami yang berjudul dengan asesmen diagnosis menuju pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita, anak kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian anak didik kita bisa sukses, hidupnya bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya untuk hidup di masyarakat, untuk mereka melalui sekarang ini adalah zaman pada abad 21, melalui abad ini mereka bisa mengikuti alurnya, semuanya bisa diikuti. Bapak, Ibu guru hebat, saya mau sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu pada webinar kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbagi ilmu. Terima kasih, izin live, boleh live. Ya.